Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia semuanya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Untuk siapapun di mana Anda berada yang telah menonton video ini, semoga Anda diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala hal yang Anda lakukan. Nah, tujuan saya membuat video ini di sini sebelumnya saya akan membahas apa itu era disrupsi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tendiana, NIM 2020 008150. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara kita beradaptasi dalam era disrupsi kali ini, saya akan jelaskan dulu apa itu disrupsi. Nah, disrupsi adalah kondisi di mana terjadinya inovasi yang menyebabkan perubahan secara besar-besaran mendasar ke dalam sistem yang baru. Perkembangan teknologi baru dapat dianalogikan seperti pisau bermata dua. Di suatu sisi, membawa perbaikan dan kemudahan bagi manusia, namun di sisi lain membawa perubahan secara besar-besaran. Hal ini yang disebut sebagai dengan disrupsi. Inovasi yang terus tumbuh membawa situasi saat ini mengalami perubahan besar-besaran, khususnya dalam bidang bisnis. Banyak perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat kalah dalam persaingan. Di sisi lain, banyak perusahaan yang muncul dengan segudang inovasi yang diberikan. Nah, oleh sebab itu, saya akan menjelaskan dasar-dasar atau 3 metode yang menurut saya dapat digunakan dalam beradaptasi di era disrupsi pada materi ini. Nah, di sini ada 3 metode yang menurut saya dapat digunakan dalam perusahaan untuk beradaptasi dalam disrupsi ini. Yang pertama di sini ada tingkatkan kualitas SDM. Sumber daya manusia atau SDM itu merupakan salah satu modal terpenting dalam suatu perusahaan. SDM yang memiliki kualitas dan integritas terbaik akan membawa perubahan-perubahan positif pada perusahaan. Selain itu, SDM yang berkualitas akan lebih mudah dalam menguasai teknologi-teknologi baru agar dapat lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lain. Nah, yang saya lakukan dalam ini, yang kebetulan saya bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Di sini saya dapat melakukan pelatihan dalam perusahaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Terus yang kedua, di sini ada melakukan transformasi digital. Perusahaan-perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi digital adalah perusahaan yang mampu bertahan di era disrupsi saat ini. Mereka menggunakan berbagai teknologi untuk menunjang bisnisnya agar tetap relevan dalam perubahan zaman. Nah, perubahan atau penggunaan teknologi digital juga berguna ini untuk mempermudah pekerjaan dan menghemat biaya pengeluaran lainnya. Selain itu juga kita harus memahami strategi bisnis digital dengan memaksimalkan sumber daya dan teknologi yang ada. Salah satu contoh aspek yang perlu dilakukan digitalisasi adalah pengelolaan karyawan. Untuk itu dapat mulai agar karyawan tersebut dapat mulai menggunakan perangkat lunak supaya manajemen karyawan dapat berlangsung secara optimal. Dan yang terakhir di sini ada berinovasi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, inovasi adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk tetap menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi produsen. Dengan begitu, kami dapat merebut atau mempertahankan pangsa pasar yang ada. Namun, inovasi juga harus disertai dengan riset yang mendalam agar biaya yang dikeluarkan untuk sebuah inovasi produk tertentu tidak sia-sia. Baik, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jalan-jalan membawa nangka, jangan lupa pergi ke bahagia. Cukup sekian dari saya, ucapkan salam dan bahagia. Baik, terima kasih. Kalau kurang keras pakai salon.